Nah, tadi sudah dijelaskan ya sama Pak Wahyu ya teman-teman ya terkait dari sejarahnya tabula pot di Indonesia. Menarik juga ya Pak Wahyu ya, karena timbulnya suatu ide ataupun gagasan yang bisa nantinya mendapatkan sebuah ladang bisnis mungkin ya Pak Wahyu ya kan. Kan sekarang ini kan banyak orang-orang yang mulai mencintai yang namanya merawat tanaman ya. Baik tanaman hias maupun juga tanaman yang lain. Kalau hias ya mungkin hanya sekedar di mata itu menarik ya kan. Tapi kalau kita menanam yang namanya buah ya bisa menghasilkan ada buahnya ya kan. Apalagi di tabula pot yang dimana lahan yang sempit pastinya bisa untuk produktif seperti itu. Berarti Pak Wahyu ya kan. Kita kembali lagi ke ekowisata, ke agrowisata ya kan. Bisa menjadi sebuah ladang bisnis yang lain ya kan. Side job yang lain ya di luar mungkin pekerjaan kita yang utama seperti itu ya Pak Wahyu ya. Betul ya, memang tanaman buah-buahan saat ini lagi booming, lagi trennya. Bahkan banyak saat ini ya yang lahan-lahan tidak produktif pun ini dijadikan ajang wisata, ajang agrowisata. Misal nih di lahan-lahan lereng gunung ya, seperti kita ketahui bahwasanya kalau lahan lereng gunung ini kan berbatu, terus tandus gitu ya. Tapi saat ini banyak loh tempat-tempat wisata yang memanfaatkan lahan-lahan seperti itu menjadi sebuah objek wisata yang sangat menarik. Betul sekali. Ya, jadi kalau secara ilmiahnya ya memang secara normalnya lahan yang berbatu tandus ya nggak bisa ditanami gitu ya Bu Dinta ya. Tetapi bisa kita akali ya, salah satunya dengan tanaman tabula pot. Nah, beberapa tempat wisata pun juga seperti itu, mengadakan wisata petik buahnya dengan ditanam di tabula pot karena mereka menyadari bahwasanya lahan-lahan yang tandus itu, lahan berbatu itu susah untuk dikembangkan tanaman tabula pot. Maka dari itu lahan-lahan seperti itu sama petani tidak dilirik, sama pengusaha ini jadi ladang bisnis. Iya, betul sekali. Jadi mereka ini ada yang sewa, sewanya dengan harga murah, ada yang beli juga dengan karena kan murah. masih tanah dari warga desa biasanya. Tanah dari warga desa yang terbengkalai mau diapain juga bingung gitu dari warga desa. Tetapi kalau dengan ada beberapa pengusaha itu dia ya karena mindsetnya sudah bisnis ya. Jadi mereka itu melirik bahwasanya ini lahan ini walaupun tidak produktif bisa loh ini sebuah jadi ajang bisnis yang menarik, yang menguntungkan ya. Salah satunya dengan tadi tempat-tempat wisata yang outdoor, menyejukkan, nyaman, segar. Dan satu lagi, kita bisa menikmati berbagai macam buah di sini. Betul sekali. Nah, dengan diakali yaitu menanamnya buah ini di dalam pot. Karena disadari nggak bisa ditanam di tanah di sini. Petani aja yang memang backgroundnya dia ini bertani dengan tanaman ini sudah berpuluh-puluh tahun, dia menyadari nggak bisa ditanam di situ. Tetapi ya kita jangan memaksa seperti itu ya. Tetapi kita bisa mengakali dengan tadi menanamnya di dalam pot dengan berbagai ukuran pot tentunya ya. Dan tergantung juga dari jenis tanaman. Misal tanaman kelengkeng, tanaman jambu air, tanaman alpukat, tanaman apel ya. Kalau memang di daerah pegunungan yang dataran tinggi bisa tanam di apel ya. Atau apa ya, banyak sekarang ini bahkan melon pun dengan sistem greenhouse dan tabula pot ini bisa berbuah secara layaknya melon yang ditanam di lahan yang luas gitu. Nah, ini semua bisa dijadikan sebuah ajang bisnis yang memang sangat-sangat menguntungkan. Nah, oleh karena itu jangan pesimis, jangan putus asa. Justru inilah kesempatan menjadikan lahan yang tidak produktif menjadi produktif dengan budidaya tabula pot ini. Ya, betul sekali Pak Wahyu ya. Nah, seperti itu tadi ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang
sekarang ini lagi nggak punya ide apapun ya Pak Wahyu ya kan. Kemudian mengikuti yang namanya pelatihan kita di sini di Prakerja, pastinya teman-teman sudah tahu nih informasi terkait Tabu Lampot ya. Betul banget. Nah, sehingga nantinya mungkin menggerakkan warga desanya mungkin Pak Wahyu ya kan. Kalau selama ini image-nya Tabu Lampot ini di lahan yang terbatas itu betul. Tetapi untuk lahan yang luas tapi tidak produktif itu juga bisa dijadikan sebuah tempat wisata ya, tempat wisata alam lah gitu. Nah, ini sangat menarik gitu dan ini sangat menguntungkan. Nah, ini juga mungkin tambahan juga ya Bu Dita ya. Buat sobat prakerja juga, jika di belakang rumahnya itu ya mungkin punya lahan seperti ini. Mungkin masih ada yang punya lahan ya kan. Nah, ada lahan di belakang rumah itu ada sih, tetapi miring gini, batu. Nah, itu bisa, ajang bisnisnya ini ya, ini ya, mindset bisnisnya bisa dikeluarkan nih, bahwasanya lahan-lahan seperti itu bukan berarti tidak bisa ditanami tanaman yang seperti mungkin sayuran ataupun juga buah-buahan ya. Misal nih, nggak bisa ditanami semangka, nggak bisa ditanami melon, nggak bisa ditanami padi, nggak bisa ditanami misalkan cabai mungkin, tomat, nggak bisa nih gitu. Jangan khawatir, itu semuanya itu bisa produktif. Anda bisa melakukan itu dengan tanam atau budidaya tanaman Tabu Lampot. Betul sekali ya. Jadi teman-teman ya, nggak perlu istilahnya pesimis dulu. Bahwasanya kalau mungkin di tempat saya ini tanahnya tandus ya kan, atau mungkin nggak ada air, susah air ya kan. Nah, sehingga pikirannya adalah nggak bisa kalau saya untuk bertanam. Yes, jangan ya. Tabu Lampot adalah solusi buat teman-teman pastinya ya, yang dimana ingin berbudidaya buah dalam pot ya, seperti itu. Memaksimalkan lahan-lahan yang kurang efektif pastinya, ataupun tidak produktif gitu. Ya, lahan ataupun lahan yang sempit seperti itu ya. Oke, begitu Pak Wahyu ya. Oke. Nah, terima kasih teman-teman, kita lanjut lagi ya untuk ke materi selanjutnya.